Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang spesial karena gue akan beliin Omen baju lebaran. Kalau kemarin pas gue bikin makeover Omen, itu kita belanjain dia dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi pakai produk luar negeri. Nah, gue pengennya untuk lebaran besok men, lo pakai local pride sesuai dengan request kebanyakan subscriber gue waktu itu. Coba makeoverin Omen pakai produk lokal. Lo ngapain pakai ginian sih? Kesel gue liatnya. Gimana men? Lo mau lebaran dengan konsep apa men? Kalau kemarin kan yang di YouTube gue ada beberapa yang ngebaca tuh kayak gue katanya kalau pakai baju yang mahal tetap aja gitu ya. Tetap nggak ngaruh ya. Tetap nggak ngaruh. Gue pengen nyobain versi normalnya gue sih gitu loh. Dari Versi normal itu maksudnya apa versi normal? Bentar dulu gelap. Maksudnya yang versi normal tuh yang sesuai yang bisa gue beli gitu loh. Sesuai kantong ya. Sesuai kantong gue sendiri gitu. Oke. Jadi kali ini tantangannya adalah membuat Omen keren dengan budget yang terjangkau ya. Ya, Oke, bagus. Jadi gue beliinnya nggak mahal-mahal. enggak gitu juga. Bahkan kemarin gue pakai baju yang dibeliin bos atau baju Beb beb, ya. dibilangnya itu KW baju ya? baju KW anjir. Wah, lo jahat loh. Itu baju beb yang Omen pakai itu asli loh. Itu asli loh. Ada yang bilang ke gue KW. Makanya mending kalau beli baju itu sesuaikan dengan pergaulan. Kayak gini kan lo, supir iya. Lo pakai baju beb kan orang bingung ya mau bilang asli juga, orang nggak percaya juga. Jadi kali ini gue mau ngajak Omen belanja ke Mel ID. Jadi Mel ID ini adalah salah satu produk lokal yang gue sering kerja bareng lah sama mereka dan gue tahu produknya bagus-bagus. Nah kita lihat men baju lebaran untuk lo, dan lo juga boleh Ki, nanti lo ambil baju lebaran. Oke bang. Tapi kita fokus membuat Omen ganteng hari ini. Emang gue belum ganteng-ganteng ya, Bang? Menurut lo? Oke, kita udah sampai di tempatnya, harusnya bener nih yang ini. Assalamualaikum. Halo. Akhirnya sampai juga nih gue di sini nih. Sehat. Numpang mampir, Bro Dimas. Boleh. Men, sini men. Lo mana men? Sini. Lo kenalan dulu. Gelap. Sri Mulat banget, bercandaannya anak tahun 70-an banget. Ini Dimas, dia yang punya Mel ID ini, ownernya brand Mel ID yang mau gue beli ini lo. Ini kenapa jadi pakai sepatu yang lama lagi sih? Ada yang yang baru ada. Oke, Dim. Jadi ceritanya kita mau beliin baju lebaran buat Omen. Oke. Nah, kalau misalnya lo udah nonton kan kita punya makeover Omen part 1. Iya. Cuman kan itu kan bajunya kan baju luar negeri semua Iya, tuh. keren banget, Nah, baju mewah gitu ya. kali ini gue pengen beliin Omen baju lebaran tapi produk lokal gitu. Jadi gue bilang sama Omen, gue ngajak ke Mel ID. Cuman ini sebenarnya lo jualannya online kan ya? Online sebenarnya bang, cuman online. Kadang-kadang sih kita ada di bazar, cuman emang kita fokusnya sebenarnya online. Online dan bazar. Iya. Oke, ini keuntungan punya orang dalam. Jadi sebenarnya ini bukan store, ini kantor dan gudangnya Mel ID, tapi gue pengen langsung datang ke sini biar bisa langsung dandanin Omen di sini. Siap. Gitu. Gimana, Dim? Boleh, monggo, silakan. Sebelum kita pilih baju buat Omen, gue pengen tahu dulu nih. Ini lantai satunya apa? Kalau lantai 1 ini sebenarnya isinya nih tim admin CS gitu. Jadi mereka yang bertugas untuk ngerekap semua order yang masuk, divalidasi pembayarannya, terus balesin customer juga, itu semuanya di sini. Oke, berarti ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan customer ya? Yang chat sama customer tuh ya ini mereka ini. Yang sering kena komplain juga pasti mereka-mereka ini ya? Mereka semua ini. Gue kan jualan juga ya Dim ya, aduh. Jadi gue tahu customer service itu adalah pekerjaan yang paling berat ya nggak? Salah Karena yang itu paling berat. pintu masuknya yang berhubungan langsung dengan customer. Nah ini coba kita tanya salah satu, coba Dim yang bisa ditanyain. Halo kakak, lagi ngapain ini? Lagi validasi nih. Aku cuman pengen nanya satu, Apa? tipe customer yang paling konyol apa yang sering ditemuin tiap hari? Kadang mereka suka marah-marah sendiri, padahal itu kesalahan mereka. Contohnya? Contohnya kayak pasti kita tuh ada kode uniknya. Nah mereka tuh kadang suka konfirmasinya nominalnya tuh genap. Dibuletin ya? Iya, padahal kan kita ada kode uniknya gitu. Jadi kita nyarinya susah. Ini gue yang paling relate sih, Dim. Soalnya kan gue jualan juga ya. Jadi gunanya kita kasih kode unik di belakang transferan itu kan biar kita gampang ngeceknya, kita nge-tracknya juga gampang. Nah, sama netizen yang berbaik hati ini, kadang ada yang suka ngebuletin. Jadi misalnya 200.037 rupiah gitu kan. Kita jadi gampang ngeceknya orderan nomor 37 gitu misalnya. Nah, kadang ada yang 200.000 digenapin jadi 1.000 jadi 2.000 terus kayak
kayak alasannya kalau misalnya kita bilang kok itu digenapin kan jadi kita nggak ke-track, terus kayak iya maksudnya baik gitu biar bulat. Benar. Jadi- itu jadi- sering banget kejadian. Di sini juga masih sering kejadian. Ini buat kalian yang nonton, dimanapun kalian belanja, kalau misalnya ada unique number kayak gitu, jangan dibuletin karena itu gunanya adalah biar gampang nge-tracknya. Jadi kalau misalnya kalian udah bayar terus nggak ke-track, jangan nyalahin si tokonya. Bisa jadi kalian salah masukin yang kode numbernya itu. Ya nggak, Dim? Betul banget. Lo pasti udah lebih makan asam garam Sering dari dulu. online Dari dulu banget. Oke, nanti gue mau ngobrol-ngobrol sama Dimas karena dia lebih duluan memulai bisnis clothingan ini, jadi pasti ilmunya lebih banyak yang bisa kita gali-gali. Boleh ya? Boleh. Siap. Men, sini. Jangan digodain nih tembanya. Ayo, lanjut. Kita kemana, Dim? Kita ke lantai 2 ya, ke Oke. gudang. Ayo. Kalau jadi so manis gitu sih, men? Lu duluan. Liftnya mana? Men. Sini. Ini calon baju lebaran lo jangan jauh-jauh. Coba men, dilihat men. Udah ada plastiknya yang lo suka? Ada sih. Plastiknya ada. Enggak, maksudnya isinya. Udah gue incer dari tadi gue lihat-lihat. Tapi ya ini kebanyakan artikel yang kayak gimana sih sebenarnya? Kalau Mel ID itu kan sebenarnya kita khususnya untuk pakaian basic gitu. Jadi yang polos-polos, beda lah sama Billionaires Project tuh beda banget gitu. Jadi kalau Mel ID itu emang dia polos, nggak ada gambar, nggak ada tulisan. Jadi kita ambil yang memang bener-bener Basic ya? basic. Semua orang bakalan butuh ya? Kemungkinan semua orang bakalan pakai. Yang best sellernya apa, Dim? Di sini, Dim? Sekarang sih ini Jaket yang lo pakai ya? yang gue pakai sekarang. Ini harganya berapa? Ini cuma 195.000 aja. 195.000. 95.000. Belum dibolehin, weh. Belum dibolehin. Sabar. Kita lihat yang di atas dulu, men. Kita naik dulu ke atas. Wah, ini nih. Oh, ini PW banget tempatnya, Dim. Studio fotonya. Buruan. Gue kasih waktu 30 detik dari sekarang. Ini displaynya bang beberapa. Cuman karena lu tamu gue yang spesial, lu boleh pilih semuanya yang di sini atau yang di bawah nanti kita cobain nanti. Ya, bareng-bareng. kena kan dia, Dim. Biarin tamu spesial ini bang. Cuman ini kayaknya kita harus bantu milihin juga deh, Dim. Soalnya dia agak buta warna kayaknya, Dim. Ki, nanti kalau lo mau Ki, boleh Ki. Siap. Komen yang bayar. Puas ya nyoba-nyoba ya. Kalau nggak bayar tuh enak ya nyoba-nyobanya ya. Men, lo biasanya kalau lebaran itu mau kayak gimana men style-nya men yang cocok? Style gue sih simple. Apa? Ya sepatu, cap, celana pendek, kaos. Ya paling ya. Dim, jagoan lo di Mail ID buat produk lebaran yang mana? Lebaran ya. Heeh. Kalau jaket sih kurang cocok kalau lu pakai buat hari raya. Cuma kalau buat sekarang sih cocok ya. Tapi gue punya andalan kalau untuk hari raya tuh ada salah satu produk Mail ID yang bener-bener ditunggu banget udah beberapa bulan ini. Itu kemeja. Namanya MYD. Nanti Gue kita punya lihat. tuh, gue punya. Oh, lu Gue punya ya? dulu punya. Iya. Cuman berhubung perut gue sudah begini, jadi kemejanya udah tidak muat. Ntar gue kasih yang lebih gede dikit kali ya. Ada? Ada dong. Oh, baru lagi. Kemarin kan sold kan? Sold out dan sekarang keluar kurang lebih 12.000 piece. Serius lo? Siap. Men, dia jualan baju 12.000 piece, men. Lo tau nggak 12.000 itu sebanyak apa? 12.000 itu banyak banget lo pakai bisa bertahun-tahun itu semuanya. Setahun gak usah ganti baju bang. Gak usah dicuci. Ambil. Keringetan ganti baru. Ya udah, Dim, ini kita biarin Omen milih-milih baju dulu yang cocok. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo, gue pengen ngulik ilmu bisnis lo, Dim. Boleh nggak? Oke, siap. Kita cari tempat ngobrol ya. Boleh. Ki, lo Iya, sekalian Bang. aja pilih-pilih Ki. Oke siap. Oke, Dim, ini sambil nunggu si Omen nyoba-nyobain baju, gue pengen nanya-nanya dari orang yang sudah lebih berpengalaman. Lo kan udah mulai bisnis clothing kan dari tahun berapa sih? 2015. 2015. Nah, gue percaya tiap orang, kebanyakan ini nggak semuanya, tapi kebanyakan anak muda kalau baru mau mulai bikin bisnis pasti pilihannya kalau nggak bikin kuliner apa gitu, kalau nggak clothing line. Itu pilihan terbanyak anak muda yang mau bisnis. Kita sekarang ngebahas clothing nih, Dim. Lo dulu pas mulai ini, lo mulainya dari nol atau ini udah gede atau gimana? Sebenarnya kalau untuk clothing ini kan gue mulainya tadi gue bilang tahun 2015 ya. Nah, sebetulnya gue mulainya itu dari tahun 2014 tapi bukan clothing line. Dan itu gue waktu itu masih kuliah. Lo semester berapa itu? Itu semester 5 kalau nggak salah. Iya, semester 5. Oke. Itu gue semester 5 gue mulai langsung masuk ke Instagram. Jadi gue dulu ya ibaratnya
awal-awal Instagram booming tuh gue udah langsung jualan di situ gitu. Mereknya udah Melaidi? Bukan, dulu belum baju. Dulu tuh gue jualannya balon huruf yang sekarang yang buat ulang tahun yang buat ulang tahun gitu, buat wisuda gitu kan, yang ada huruf-huruf. Itu dulu gue jualan dari zaman dulu tuh 2014 tuh harganya 23.000. 23.000 per piece. Per piece. Sekarang cuma 5.000. Saking karena udah banyak yang jual gitu. Jadi gue dulu mulainya tahun 2014 itu masih segitu, dan itu tanpa modal. Tanpa modal. Modalnya cuman handphone yang gue punya aja. Jadi dulu gue sistemnya tuh namanya dropshipper. Dropshipper itu misalnya Dimas mau jualan balon huruf, tapi sebenarnya balon hurufnya bukan punya Dimas. Bukan punya orang, misalnya punya Omen misalnya. Tapi Dimas ngejualin ke customer. Ketika ada yang beli, Dimas telepon ke Omen, ada yang beli, dan yang ngirim langsung si orang yang langsung punyanya. Dari sana. Berarti lo bener-bener cuman nyari pelanggannya doang? Nyari pelanggannya aja. Iya, itu 0 rupiah sih. 0 rupiah. Modalnya handphonenya aja kan, buat kita komunikasi. Nah, ya kayak gitulah. Karena dulu emang laku tapi? Alhamdulillah, gue langsung untung di minggu pertama gue jualan. Nah, Dim, ini buat mereka yang mau mulai bisnis atau udah punya bisnis clothing line juga nih. Apa sih biasanya kesulitan yang paling sering ditemuin ketika kita punya bisnis clothing line? Kalau bisnis clothing line, pertama sekarang kita nentuin konsepnya dulu ya. Oke. Itu penting banget, itu yang nentuin perjalanan kita sampai ke depan nanti. Kalau lu pilih produknya tuh yang memang lu bisa bener-bener yakin pasarnya itu masih tersisa untuk lu. Oke. Kalau pasar yang luas bener-bener banyak gitu, tapi pemainnya banyak juga gitu. Biasanya banyak juga, itu crowd banget biasanya. Dan kalau gue sih kurang suka bersaing di situ gitu. Mendingan cari pasar yang belum banyak yang nyentuh ya. Dibilang belum banyak yang nyentuh sih enggak, cuman sisanya masih banyak gitu. Sisanya masih banyak gitu. Dan sebenarnya nggak selalu kok kita harus bikin produk tuh yang unik banget, tuh nggak selalu. Karena sebagian orang milih produk itu yang cukup baik untuk mereka pakai gitu. Jadi makanya gue pilih Melaidi ini dengan konsep yang bener-bener basic gitu, yang kayaknya semua orang bakalan mungkin pakai produk ini, mau lo usianya masih muda atau agak tua, badan agak besar atau kecil, itu paling enggak salah satu item yang ada di Melaidi itu akan cocok dia pakai. Iya sih, tapi kalau misalnya gue lihat ya dari jualan line up-nya Melaidi, yang lo jual itu kaos polos, jaket yang polos juga, kemeja polos yang bisa buat ngantor, bisa buat kuliah, bisa buat jalan gitu kan. Berarti emang lo ngambil market yang kira-kira ini jualannya enak nih, semua orang pasti butuh gitu ya. Lo ngambilnya itu. Iya betul. Cepet atau lambat orang akan beli barang gue gitu. Walaupun sekarang kayak mereka belum biasanya, tapi cepet atau lambat ya mereka akan beli juga, karena emang itu kebutuhan kita sehari-hari. Tapi nih ya, gue mewakili penonton nih, gue mewakili netizen nih. Pasti pertanyaan mereka akan sama kayak gue, kayak lo kan brand lokal nih ya, gue juga brand lokal. Keren lagi, keren banget. Enggak, ini mau gue bahas, ini keren banget nih. Lo kan brand lokal. Kita udah pernah kerja bareng, udah sering lah, udah dari tahun lalu juga gitu. Kapan momen ketika lo mulai bisa ngeluarin budget promosi yang lumayan gede gitu loh? Soalnya kan pasti kalau misalnya kita punya bisnis, yang paling susah untuk kita relakan itu adalah budget promosi gitu loh, Dim. Betul. Kayak gue dulu kan juga pernah bikin clothingan dulu tahun 2012. Iya. Sempat ada sebentar terus segala macam. Cuman dan ngobrol juga sama teman-teman gue yang lain, momen yang paling susah ditemukan itu oleh brand lokal adalah momen ketika lo legowo untuk ngeluarin budget promosi. Gimana caranya, Dim? Kapan waktu yang tepat untuk kita boleh promosi, bisa promosi, dan gimana hitung-hitungan promosi itu, budget promosinya itu berapa persen dari segala macam? Gue sering ngisi materi gitu bang, ngisi materi kelas untuk pengembangan bisnis atau dari yang khusus untuk kelas tentang Instagram. Gue selalu menyarankan mereka buat kalian luangin waktu untuk observasi, cari influencer atau selebgram atau YouTuber yang memang kalian anggap relate banget sama produk kalian, dan itu kelihatannya bisa menginfluence orang-orang untuk beli produk kalian. Walaupun harganya agak tinggi, mendingan kalian coba, karena itu kalau berhasil itu bener-bener jadi step yang bagus banget buat peningkatan bisnis kalian. Tapi promosi itu sepenting apa menurut lo, Din? Lu boleh punya ini nggak pantas dicontoh nih ya, tapi lu bisa kok punya produk yang jelek banget tapi promosinya bagus dan produk lu laku, itu banyak terjadi. Berarti promosi sekuat itu sekuat itu. Promosi sekuat itu. Nah, yang itu tadi Dim yang bingung ya. Ketika kita promosi, itu sebenarnya budget yang kita pakai untuk promosi itu ada hitung-hitungannya nggak sih? Atau lo pakai feeling doang, atau sebenarnya ada hitung-hitungannya kayak berapa persen dari omset gitu? Kalau untuk hitung-hitungan sih ada beberapa pendapat ya. Kalau gue sih pakai pendapat yang biasanya kalau budget promosi itu 10% dari target omset yang kita mau. Target omset yang kita mau? Target omset. Berarti misalnya kita pengen omset kita 1 miliar. Paling enggak normalnya promosi maksimal 100 juta. Ya. Itu masih oke berarti? Itu oke. Tapi
Bahkan kadang-kadang ya kita lebih dari itu gitu. Kita ngelebihin dari itu gitu, tapi kadang-kadang kalau memang nggak ketemu formula untuk promosi yang tepat, bahkan kita nggak bisa ngabisin budget itu. Tapi untuk gambaran 10% dari target omset itu menurut gue dari beberapa sumber yang gue tahu itu cukup ideal. Oke, ini soalnya gue udah pernah bahas beberapa kali juga kalau misalnya gue lagi ngisi seminar atau talk show gitu. Yang orang lupa, orang fokus bikin produk bagus, itu oke, itu penting banget. Iya. Itu udah Itu mutlak deh, udah harga mutlak, mutlak. itu harga mati, produk harus bagus. Harus bagus. Cuman nggak banyak orang yang kepikiran untuk promosi gitu. Biasanya kalaupun promosi ya udah kita coba promosi yang murah-murah, Seadanya ya. budgetnya selalu di-press banget. Iya. Padahal sebenarnya dari orang-orang yang banyak yang gue kenal justru ya kalau misalnya lo ngeluarin budget promosinya kecil, pasti kan impact-nya juga kecil gitu kan. Nggak ada salahnya kita ngeluarin budget promosi yang lebih besar, tapi riset yang benar kayak yang lo bilang Risetnya tadi. yang betul. Jangan sampai Observasi yang betul. uang kita udah keluar banyak, ternyata hasilnya nggak sesuai gitu Betul. ya. Observasi itu kan nggak mudah gitu. Iya, Itu iya, salah iya. satu bagian tersulit dari kita, apalagi berbisnis online ya. Observasi untuk pengembangan itu nggak mudah gitu, termasuk untuk mencari influencer yang cocok sama produk kita. Itu susah banget. Bahkan itu kayak perlu perhatian khusus sendiri gitu. Kayak lu kalau udah lagi mikirin itu, mungkin lu nggak bisa mikirin produk dulu deh. Tapi kalau pas udah lagi fokus ke produk, biasanya itu juga nggak kepikiran. Kecuali kita memang udah nemuin formula yang cocok, itu bisa kita jalanin agak lama gitu. Kalau udah ketemu formula yang tepat itu kita bisa melakukan itu berkali-kali gitu. Tapi buat nemuin formula yang tepat itu kayak lu butuh meluangkan waktu, tenaga, pikiran yang cukup untuk dapetin formula yang tepat itu. Tuh. Oke, Dim, menarik banget ilmu dari lo. Gue bisa relate banget karena gue menjalani itu juga. ya. Cuman ini terakhirnya buat tutup obrolan kita, Dim. Gue akan nanya kira-kira nih mewakili mereka ya. Apa yang harus diperhatikan ketika kita akan jualan memulai bisnis di Instagram? Karena kan lo fokus jualan di Instagram Iya, kan, Mail ID. Instagram. Apa yang paling harus kita perhatikan, Dim? Untuk jualan online Untuk ya jualan pokoknya. online. Kalau satu hal yang menurut gue bener-bener penting banget untuk jualan online itu istilah content is king itu bener-bener harus kalian tanemin di otak kalian. Karena yang namanya customer itu beli bukan langsung ketemu produk kita, tapi beli itu ketemu sama foto kita dulu. Jadi pembuatan konten, pembuatan foto itu bener-bener harus maksimal. Kalian harus mau meluangkan semua sumber daya yang ada, waktu, tenaga, pikiran untuk membuat konten yang bener-bener menarik, layak untuk dijual. Setuju. Ini gue setuju sih, soalnya sering banget kan kalau misalnya kita ketemu online shop yang kadang fotonya itu asal cuman taruh di lantai, foto pakai handphone, lagi gelap, nggak kelihatan bahan bajunya, coraknya segala macam. Itu sengaruh itu sih untuk kita memutuskan beli, ya nggak sih? Iya betul. Karena emang gini, ada istilah kayak kalau foto itu yang bikin orang beli barang, tapi produk bagus itu yang bikin lu repeat order. Itu setuju lagi gue. Iya. Jadi kalau lu emang mau bikin orang lain beli, kasih dulu foto yang bagus. Kalau lu mau orang lain beli lagi, kasih barang yang bagus. Mungkin ini kalian harus nyatat banget yang Dimas bilang barusan karena itu sepenting itu. Jadi ketika kalian udah mulai jualan, sisihkanlah sedikit buat budget foto. Asli itu ngaruh banget. Nah, berarti kalau misalnya mereka belum bisa photoshoot yang proper gimana? Oh, gue punya saran sih sebenarnya, punya tips. Jadi untuk bikin photoshoot profesional itu sebenarnya kalian nggak harus buat sendiri. Banyak banget tempat jasa foto profesional yang kalian bisa bayar itu per barang kalian. Kayak gue punya baju satu nih 4 warna gitu. Berarti gue punya 4 artikel. Itu dikirim ke jasa photoshoot gitu kan. Lu request temanya nanti itu satu foto paling 150.000. Oke. Jadi kalau lu foto 4 barang tuh cuma 600.000 dan lu udah dapat foto dengan konsep yang profesional, dengan model kadang-kadang bisa bule, kadang-kadang bisa ya model udah pasti modelnya profesional dan konsep fotonya bagus. Itu lu bisa request temanya. Oke. Semoga menginspirasi kalian, Dim. Ini lo keren banget. Umur lo berapa sih sekarang? Bulan ini genap 26. Lo lebih muda dari gue sih. Dikit ini, ya? Ini keren sih. Ya gue nggak tua-tua amat sih, beda 3 bulan lah kita ya. 3 bulan. Ini kita lihat Omen dulu ya, Omen udah nyampe mana nih? Oke, ini sebelum kita ke tempat Omen, kita pantau dulu yang lagi packing. Wow, banyak banget, Tim. Ini tiap hari selalu kayak gini? Ini justru lagi nggak terlalu banyak gitu karena 2 hari yang lalu udah habis pecah banget sih. Oh gitu. Ini udah tinggal sisa-sisa hari terakhir aja. Ini tiap hari rata-rata lo ngirim berapa banyak, Tim? Kalau rata-rata sih mungkin sekitar kalau di rata-rata 600-700 kali ya. Kalau di rata-rata per bulan jadi per hari 600-700. Wow.
Karyawan lo total ada berapa sih semuanya? Kalau saat ini ada sekitar 20 orang karyawannya. Sekitar 20 orang ya? 20 orang. Ini biasanya kalau kayak gini beresnya jam berapa nih ntar? Ini harusnya sebentar lagi beres sih. Ini bentar lagi ekspedisi datang buat ngambil ini semua gitu. Ya jam 6 lah semuanya udah beres. Wah, senang sekali melihat bisnis yang berjalan dengan baik kayak gini ya. Ini kalau misalnya kalian lihat kan udah enak banget ya, kayak yang orderan udah banyak, jualannya banyak. Cuman kan yang kayak tadi kita ceritain dia udah melewati masa-masa dari nol ngebangun bisnis segala macam. Jadi semoga dengan ilmu yang lo bagiin tadi Dim, mereka juga bisa bisnisnya kayak lo gini. Ilmu juga banyak. Amin. Gimana, Bos? Udah ganteng. Udah dapat bajunya, Bos? Udah. Coba lihat seganteng apa. Udah bisa lebaran tuh. Blur loh di kamera. Udah, yakin ini finalnya yang ini. Finalnya ini sih di santai Buat dipakai kemana ini? ke rumah mertua. Ah, ke rumah siapa? Enggak, ke rumah temen. Oke. Berapa totalnya? Berapa harga outfit lo? Coba ownernya tolong, berapa harga outfit lo? Dengan tingkat kekerenan yang kayak gini, berapa harga outfitnya? Gue breakdown aja kali ya. Oke. Ini tuh 150.000 Kemejanya? kemejanya, Murah ya? Terus? kaosnya 75.000, sepatunya gue belum tentuin harganya tapi under 250. Wow, berarti kira-kira berapa Ki? Nah, anak sempoa nih. Coba, Ki. 150 tambah 75 225 sepatu 250. Ya 300.000 bang. Wah lah yang bener loh yang hitungnya. Yaudah kalian hitung sendiri lah pokoknya harga. Tapi ini keren. Dim, ini ada warna lain gak sih Dim? Ini ada 7 warna yang keren semuanya sih. Gue mau dong, ada yang hitam gak? Ada Mau dong? banget. Boleh. Lu mau tes cobain pakai ya? dong. Oke, gua ambilin. Oke. Oke, Lo gimana Ki? Lo dapet apa? Ini bang, gua dapet sweater nih. Sweater ya? Sweater polos ya? Sweater polos keren. Kenapa ya cowok-cowok gendut ini selalu main aman, kaosnya dipilih warna hitam, sweaternya warna Biar hitam. gak kelihatan gendut bang. Tuh, nih kalau yang six pack tuh pakai warna putih. Gue berani warna merah kok. Iya luarnya, coba dalamnya pakai yang putih. Merah ini gue. Ini yang dari Mail ID, kaos polosnya lo jual warna apa aja? Putih, hitam sama navy. Oh yang basic banget ya? Basic Coba berani nggak lo pakai yang putih? Nih, men, kalau six pack pakainya itu warna putih berani men tuh. Oke, mana? Ini ya. Oke. Gua tes pakai dulu. Ki, pegang kamera Ki. Oke bang. Oke. Udah siap lebaran nih gue nih. Men, sini men. Jadi enak lebaran dulu kita. Ini yang katanya berani pakai baju putih itu hitam juga. Lagi nggak six pack gue hari ini. Oke, Dim. Ini jadi udah cocok nih yang ini nih. Cocok banget. Keren. Lu keren, Bang Omen keren. Harganya berapa ini? 150.000 aja. 150.000. Ini produk andalannya Mail ID banget yang bakalan gue keluarin yang tadi gue bilang ada 12.000 piece. Nah ini namanya MYD. Lo bikin ini 12.000 piece untuk 7 warna. Itu ngabisinnya gimana? Kita lihat nanti ya. Gue sih yakin insya Allah bakalan habis di sini. Gue mesti belajar lagi nih sama dia nih jualan baju nih 12.000 piece itu gimana ngabisinnya? Ini udah dijual nih? Ini belum dijual, baru akan dijual. Yang 12.000 pieces itu? 12.000 piece. Wow, oke. Ayo sini, men. Besok Lebaran lo kirim fotonya ya. Kalau lo beneran bawa calon mantu buat orang tua lo ya. dia takut rusak pasaran. Dim, ini kalau misalnya mereka mau beli juga, jadi belinya di mana? Ini kalian bisa beli, follow dulu Instagramnya mail.id. Lo ada website nggak sih? Website ada, Tapi fokusnya di mana? tapi fokusnya di Instagram. Penjualan semuanya lewat website. Jadi kalau kalian mau order, belinya lewat website. Websitenya apa? www.heymail.id. Oke, ini gue masukin di sini, atau kalian klik yang huruf I di sini, atau kalian cek di description. Nah, ini boleh di Instagramnya lo sering banget giveaway kan ya? Sering banget sih. Biasanya dianya apa aja tuh? Biar di follow nih sama mereka nih. Oke. Mail ID udah pernah giveaway ngasih hadiah iPhone pernah, jam tangan Daniel Wellington pernah, kemarin yang terakhir uang tunai 3 juta rupiah. Dan untuk sesi Ramadan kali ini insya Allah gue juga bakalan bikin giveaway yang bakalan menarik banget sih insya Allah. Bakal ada giveaway lagi. Bakal ada giveaway lagi. Syaratnya? Biasanya sih cukup follow Instagram Mail ID aja. Oh, sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Oke, berarti ini kalian yang nonton ini, kalian follow Instagram mail.id, bakalan ada giveaway lagi di situ. Lumayan banget buat lebaran ya? Iya. Oke, baiklah Dim, thank you banget. Yang pertama, gue thank you buat ilmu yang lo share tadi. Itu berguna banget buat gue dan akan berguna juga buat yang nonton, karena pasti bakal banyak dapat insight lah dari yang lo jelasin tadi. Siap. Yang kedua, thank you banget nih udah dandanin ini anak satu dan ngasih gratis. Gimana, lo seneng gak? Senang, jadi agak menguntungkan. Alhamdulillah.
Apa? Enggak, menguntungkan aja. Menguntungkan siapa? Ya, gue bagi Omen gitu. Jadi pertanyaan gue adalah, ini dia dapat berapa baju? Ambil sesuka yang gue mau. Siap. Men, behave, men. Gak bakal kepake semuanya udah 3-4 biji. 3 ya. Oke. Ini anak emang paling aji mumpungnya sedunia ya. Sini, cobain semua tadi. Kosong. Ini kaos 2. Ya udah Ki, sini Ki. Lu pegang biar lo nggak ngeliatin doang. Sikat juga Ki. Kalau buat lo Ki, jangan ambil 3 atau 4 Ki. Ambil semuanya buat lo Ki. Ini sama ini bisa deh. Kalau angkatnya di bawah. Sini bungkus dulu. Oke Bang Omen. Ya, Berapa harga outfit lo? topi boleh Topi dikasih. berapa? Dikasih ya? Kemeja? Dari ini Oh, dikasih juga. Kaos. dikasih juga. Dikasih juga. Celana? Celana minjem temen. Sepatu. Sepatu dikasih juga. Dikasih juga. Oke, Harga thank you, diri. Bang. Teng 0.